Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, kita bisa kumpul di ibadah online ini. Tetap bersyukur dan tetap bersuka cita sebab kasih setia Tuhan dan kebaikannya selalu menyertai di dalam hidup kita. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, sungguh terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang sudah Tuhan beri kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kasih setiamu di dalam hidup kami Bapa. Tuhan Yesus, ajari kami untuk tetap terus mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Pagi hari ini Bapa, ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu memberi ucapan syukur yang terbaik hanya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat kami memuji dan menyembahmu, Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau melawat setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu dari awal sampai pada selesainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus satu-satunya di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
Kami menyembahmu selamanya.
tetap Allah kami, Tuhan Yesus Kristus. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersorak meninggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan Raja Maha Besar, sampai selama-lamanya biarlah kami tetap terus memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, hey, mari datang menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar, amin. Katakan Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi dengan Dia pencipta dunia ini, amin. Dia membentuk gunung
menanganku layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, bersorak-sorai meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Engkaulah pengharapan di dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap terus mengandalkan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Haleluya Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Imanku takkan luruh, bahkan
kami tetap terus mengandalkan Engkau. Biarlah kami tetap terus percaya hanya kepadamu Bapa. Ya Tuhan, tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu yang penuh dengan kuasa. Haleluya, amin. Halo, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Mazmur 19 ayat 12. Mazmur 19 ayat 12 berbunyi demikian. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Melalui perkataan pemazmur ini, dia sedang membagikan pengalaman hidupnya. Bahwa sebagai manusia, kita sering kali hidup menurut anggapan dan pikiran kita sendiri yang kita pandang itu benar, yang kita rasa itu baik, yang kita lihat itu lurus. Seperti Amsal 12 ayat 15 menulis bahwa jalan orang bodoh itu lurus dan bersih menurut anggapannya sendiri. Itu sebabnya pemazmur berdoa berseru kepada Tuhan, Tuhan bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Karena meskipun aku punya pengetahuan yang banyak dari A sampai Z seperti Google, mengetahui, maha tahu semuanya, tetapi jika tidak diberi Tuhan karunia untuk memahami sebuah kebenaran, maka itu sia-sia saja. Jadi sebagai hamba Tuhan, pastikan hari ini semua jemaat tidak cuma sekedar tahu, tetapi harus sadar. Dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, bukan cuma sekedar dengar, tetapi sungguh-sungguh mendengar dan memahami kebenaran Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita diubahkan. Karena kesadaran itu sangat mahal sekali Bapak Ibu harganya. Dan seringkali berhubungan dengan hidup dan mati. Terkadang orang sadar itu sudah terlambat. Itu sebabnya disebut penyesalan, karena selalu datang di akhir kehidupan kita. Ya pasti kalau menyesal pasti di belakang. Kalau di depan bukan penyesalan, tetapi namanya pendaftaran. Hari ini kita tahu bahwa ada perbedaan besar di antara tahu dan sadar. Ini kalau bahasa Ibraninya itu ngeh ya Bapak Ibu. Tahu dan ngeh. Karena apa yang kita tahu belum tentu mengubahkan hidup kita. Tetapi apa yang kita sadari, itulah yang akan mengubahkan hidup kita. Contohnya adalah perokok. Semua perokok tahu dari bahaya merokok adalah menyebabkan kanker, serangan jantung, dan hipertensi. Bahkan ditulis dengan besar, merokok itu membunuhmu. Keterangan yang tercantum di bungkus rokok tentang bahaya merokok adalah 100% kebenaran. Serius, gak main-main, bukan hoax. Bahkan gambarnya pun juga menyeramkan, horor. Dan kalau ditanya mau gak kena penyakit itu, mereka pasti menjawab tidak mau. Lah, tapi kenapa kok tidak mau berhenti? Karena belum sadar. Kapan sadarnya? Ya betul, kalau sudah divonis dokter kena kanker, serangan jantung, dan hipertensi, baru hari itu juga berhenti total. Itulah sebabnya saya katakan sekali lagi, kesadaran itu mahal harganya. Bapak Ibu, sadarlah sebelum terlambat. Karena orang bodoh sadarnya waktu kepalanya sudah terbentur, benjol, masuk dalam lubang. Waktu divonis dokter kena kanker, kena serangan jantung dan hipertensi, baru bertobat. Itu namanya orang bodoh.
tetapi orang bijaksana itu sadar sebelum malapetaka itu datang. Ayo semuanya, bilang kanan kirinya, sadar, sadar. Hai manusia, sadarlah. Nah, apa yang harus kita sadari sebagai orang percaya? Bapak Ibu Saudari kasih di dalam Tuhan, sadarilah bahwa hidup ini adalah pertukaran. Ayo ngomong sama-sama, hidup ini adalah pertukaran. Dan judul khotbah saya hari ini adalah hidup ini adalah pertukaran. Ayatnya terdapat di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Cuma 3 ayat saja Bapak Ibu. Judulnya perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perhatikan ada 2 kalimat yang diulang di dalam 3 ayat ini, yaitu ia pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu dan membeli mutiara itu. Jadi dia menjual seluruh miliknya untuk menukar dengan ladang atau mutiara tersebut. Tuhan Yesus memberi perumpamaan dari sudut pandang kerajaan sorga tentang pertukaran. Ini sangat indah yang perlu terus kita ingat, bahkan terus kita renungkan dan dilakukan setiap hari. Begini Bapak Ibu, di zaman Tuhan Yesus ketika orang Israel mempunyai uang lebih, mereka akan menginvestasikan uangnya dalam bentuk barang yang berharga seperti emas atau mutiara daripada membeli properti. Kenapa? Karena di Israel seringkali terjadi perang sehingga mereka harus sering berpindah-pindah tempat untuk mengungsi. Nah, barang berharga ini juga tidak disimpan di dalam rumah karena pasti sangat mudah diambil orang. Itu sebabnya demi keamanan si pemilik akan menyembunyikan hartanya yang berharga di ladang, yaitu dikubur di dalam tanah. Dia akan memberi tanda tertentu supaya sewaktu-waktu ketika terjadi peperangan dan dia harus mengungsi, maka dia bisa mengambil dan memudahkannya untuk memindahkan barang berharganya itu di tempat yang lain. Persoalan yang terjadi adalah ketika si pemilik ini tiba-tiba meninggal dunia tanpa memberitahu kepada anggota keluarganya yang lain, maka harta tersebut akan tetap di dalam ladang itu selama-lamanya sampai suatu hari ketika seseorang menemukannya tanpa sengaja. Lah, kita pasti tahu orang ini pasti bukan pemilik ladang. Nah, hukum Yahudi yang berlaku pada saat itu adalah apabila seseorang menemukan harta karun di ladang orang lain, maka ia wajib menyerahkannya, mengembalikannya kepada keluarga dari pemilik ladang tersebut. Tetapi bila ia ingin memilikinya, maka seperti yang dilakukan, dia pendam harta itu kembali, lalu dia harus membeli ladang itu sehingga dia menjadi pemilik baru yang sah dari ladang tersebut beserta dengan harta yang terpendam di dalamnya. Nah, ini tidak sama dengan kebudayaan yang dilakukan oleh kebanyakan orang, karena orang akan kalau menemukan
harta karun, maka akan segera dibawa pulang dan diakui sebagai miliknya sendiri. Itu sebabnya hukum Yahudi itu sangat ketat mengatur kehidupan rakyatnya. Nah, keputusan pemilik ladang baru ini pasti akan dinyinyir oleh orang-orang lain. Mereka orang-orang yang tidak mengerti bahwa ladang itu punya harta karun yang sangat berharga, mereka akan mentertawakan. Kenapa kok dia itu rela menjual semua hartanya untuk membeli ladang yang tampaknya tidak berguna, biasa saja, atau bahkan mungkin gersang. Tetapi pemilik baru yang sudah mengetahui bahwa ladang itu nilainya jauh lebih berharga, jauh lebih mahal dari seluruh hartanya, dan dia sudah menghitung dengan pasti bahwa dia punya untung yang besar, maka dia tertawa dengan puas di dalam hatinya. Kita pun juga pasti ingin hidup kita berhasil dan beruntung seperti pemilik ladang baru itu yang menemukan harta karun itu. Kapan kita dikatakan untung? Ketika kita menukar sesuatu yang kurang atau yang tidak berharga dengan yang lebih berharga, itulah keuntungan. Tetapi kalau kita menukar sesuatu yang berharga dengan yang tidak berharga, maka itulah kerugian besar. Jadi adalah suatu kerugian besar jika kita sudah menemukan harta karun atau mutiara yang berharga, lalu melepaskannya begitu saja. Itu adalah tindakan yang sangat konyol dan bodoh. Itu tindakan sama dengan menukar keselamatan iman kita hanya dengan jabatan, hanya dengan pasangan, atau barang-barang yang kurang berharga dari dunia ini. Pada akhirnya kita akan menyesal karena kita sudah menukar sesuatu yang berharga yang diberikan Tuhan kepada kita dengan yang kurang berharga. Pertanyaan penting yang harus sungguh-sungguh kita renungkan adalah, saya ini pengennya beruntung, tapi kenapa kok malah buntung? Jawabannya adalah karena salah perhitungan. Bagaimana mungkin saya bisa salah perhitungan? Karena ditipu oleh iblis. Tipu muslihat iblis membuat kita menjadi salah perhitungan. Yohanes 8 ayat 44 berkata bahwa iblis adalah pendusta dan bapak segala dusta, dan dengan dustanya dia menipu orang-orang percaya supaya dengan rela, supaya dengan senang hati menukar iman keselamatannya yang berharga dengan yang kurang berharga. Iblis akan terus berkata, buat apa kamu beriman kepada Tuhan kalau hidupmu biasa-biasa saja, bahkan miskin, sakit-sakitan? Buat apa kamu terus mempertahankan imanmu, keselamatanmu kalau kamu masih jomblo sampai sekarang? Ingat, sebagai orang percaya, jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama seperti Esau, yang menukar hak kesulungannya yang berharga dengan yang sementara. Itu yang Tuhan katakan bernafsu rendah. Jangan sampai kita ditipu oleh iblis untuk menukar yang berharga dengan yang kurang berharga. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa ada 4 hal yang disesali oleh manusia ketika di akhir hidupnya, yaitu 1, ketika dia tidak hidup di dalam cita-citanya Tuhan. 2, karena salah pilih pekerjaan waktu masih muda, maka menyesal. 3, karena tidak mendidik anak-anaknya dengan baik. 4, karena tidak menyayangi pasangan dan orang tuanya. Jangan sampai di akhir hidup kita menyesal karena ada banyak kesalahan, kesembronoan, sedangkan penyia-nyiaan waktu karena kita melakukan hal-hal yang kurang berharga.
Itu sebabnya Mazmur 19 ayat 12 itu harus menjadi doa kita setiap hari yang berseru kepada Tuhan. Tuhan, bebaskanlah aku dari kesesatan yang tidak kusadari. Tolonglah aku Tuhan, bukakan mataku supaya aku mengerti kehendak-Mu, supaya aku tidak tersesat. Berikut ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang sangat menarik, bahwa ada toserba yang dibobol oleh sekelompok anak muda yang pandai. Anehnya mereka membobol toserba ini bukan untuk mencuri barang-barang yang ada di dalam toko itu. Lalu buat apa? Mereka punya ide yang gila dan yang tidak umum, yang tidak lazim, yaitu menukar label harga barang. Jadi barang yang biasa, barang yang murah, yang harganya sangat murah, itu ditukar dengan harga yang sangat mahal. Sedangkan barang yang sangat bagus, barang yang indah dan sangat berguna, yang harganya sangat mahal, ditukar diberi harga yang sangat murah. Keesokan harinya, sang pengurus toko baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan harga barang-barangnya, karena harganya tidak sesuai dengan yang aslinya atau yang benar. Nah, inilah juga hal yang persis sama dilakukan iblis, yang selalu menyamar sebagai malaikat terang yang baik dan suka menolong, supaya kita percaya kepada dustanya dan di bawah kuasanya, terjerat di dalam perangkapnya. Iblis akan terus berkata, "Gak apa-apa kamu punya pasangan yang tidak seiman. Mungkin kamu bisa menariknya untuk mengenal Tuhan. Gak apa-apa kamu punya jabatan yang bagus. Kalau harus mengingkari imanmu, nanti kan bisa minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu kan baik, panjang sabar, dan mau mengampuni." Hati-hati Bapak Ibu, itu dusta iblis. Dan kalau Anda percaya Anda di bawah kuasanya, maka Anda akan terjerat di dalam perangkapnya untuk selama-lamanya. Dia akan menarik Anda sangat jauh dari Tuhan, supaya tidak bisa lagi bertobat dan kembali kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 adalah perkataan firman Tuhan yang sangat menghibur kita, bahwa Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini suatu janji dan jaminan Tuhan kepada setiap umatnya yang letih lesu dan beban berat. Kalau dia datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan dan jalan keluar. Masalahnya Bapak Ibu, Tuhan itu memberi undangan, "Mari datanglah." Itu artinya Tuhan diam di satu tempat dan kita yang harus datang kepada Tuhan. Masalah terjadi adalah kalau kita sudah sangat jauh dari Tuhan dan sudah tidak ada kekuatan untuk kembali lagi kepada Tuhan, mungkinkah kita bisa berbalik? Ini adalah tipu muslihat iblis supaya kita tidak bisa kembali lagi kepada Tuhan. Dunia akan terus berkata, "Gak apa-apa, senang-senang selagi muda, foya-foya selagi kaya, nanti kamu mati masuk surga." Itu salah satu tipuan dari iblis, supaya kita sadar jangan lagi terjerat dalam dustanya iblis. Kedua, iblis akan menipu kita untuk menukar yang berharga dengan yang kurang berharga adalah waktu. Iblis akan menipu kita. Dia terus berkata, "Time is money, time is money." Padahal waktu itu lebih berharga daripada uang. Kenapa saya katakan demikian? Karena waktu itu tidak bisa diputar kembali ketika hilang. Sedangkan uang yang hilang bisa dicari lagi.
Uang bisa ditabung, tetapi kita tidak bisa menabung uang. Itu sebabnya kita harus menginvestasikan waktu kita. Karena apa yang kita lakukan saat ini berdampak di masa depan. Jadi mulai sekarang bijaksanalah untuk menginvestasikan waktu kita 24 jam sehari ini untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama kita. Dengan Tuhan berikan waktu-waktu yang terbaik dan berkualitas. Jangan sisa-sisa, Bapak Ibu, ingat. Jangan sisa-sisa, yang terbaik harus kita berikan kepada Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan, karena Tuhan ini pemilik hidup kita. Kita harus respect. Biarkan kita sungguh-sungguh di dalam hadirat Tuhan, tidak dengan terburu-buru. Karena dalam pujian dan penyembahan, di dalam hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup kita untuk membersihkan pikiran dan hati kita yang bengkok, hati kita yang durhaka, hati yang selalu cinta akan uang ini akan dilepaskan di dalam kuasa hadirat Tuhan. Karena itu kita perlu sekali setiap hari memberikan waktu yang terbaik bersama dengan Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan sangat penting supaya kita tidak tersesat dalam anggapan kita sendiri. Supaya kita ini sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang menghargai waktu yang Tuhan beri dengan baik. Nah, yang kedua, cintailah pasangan hidup atau orang tua Anda selama masih hidup. Beri waktu yang berkualitas. Jangan kelihatannya bersama tetapi pegang HP sendiri-sendiri. Itu sami mawon, Bapak Ibu, percuma. Cintai pasangan Anda, cintai orang tua Anda dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Jangan kalau sudah mati, sudah terkubur di dalam tanah, baru dikasih bunga. Waktu ulang tahun baru dikasih tart. Itu namanya terlambat, telat, kaset, sia-sia. Karena yang makan kuenya itu penjaga makam. Mungkin juga kucing atau anjing. Bahkan juga mungkin foto pasangan kita, orang tua kita itu kita bikin seukuran poster atau baliho sebesar-besarnya. Supaya apa? Supaya diajak omong. Lah kan ya percuma. Semasa hidup tidak pernah diajak omong, disakiti terus. Tetapi sudah mati baru fotonya diajak omong. Itu pikiran yang bodoh. Itu sia-sia. Dan ketiga, investasikan waktu kita dengan menjaga kesehatan. Sadarilah Bapak Ibu bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Roma 12 ayat 2 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahannya hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu artinya Tuhan tinggal di dalam tubuh kita. Dan Tuhan butuh tubuh kita ini menjadi tubuh yang sehat. Supaya dengan di dalam tubuh yang sehat kita bisa beraktivitas, melakukan banyak hal yang positif, yang berguna, yang membantu sesama. Sehingga orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa untuk berolahraga, makan minuman yang bergizi, tidur yang cukup. Supaya tubuh kita ini sehat. Tubuh kita ini milik Tuhan, Bapak Ibu. Ingat, jangan digunakan sembarangan. Jadi Bapak Ibu, akhir dari segala kata, sadarilah bahwa hidup ini adalah pertukaran. Setiap saat kita selalu melakukan pertukaran. Jadi tukar waktu kita untuk melakukan hal-hal yang berharga, yang membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama yang baik. Menjaga iman keselamatan kita untuk teguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami tangkap firman-Mu, kami renungkan, dan kami melakukannya dengan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab Tuhan Allah akan berjalan di depan kita. Dia sendiri akan menyertai kita dan tidak akan membiarkan ataupun meninggalkan kita. Sebab Tuhan Allah yang kita sembah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia mencurahkan kebaikannya, kemurahannya, kuasanya kepada orang-orang yang hidupnya tidak bercela dan yang berharap kepadanya. Berkat ini sampai di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang menerima berkata, Amin.